Baik, kita akan berlanjut ke pemateri berikutnya. Seorang aktivis, pemerhati politik di Banten. Beliau bernama Dr. Andes Haji Makmun Muzaki. Sebelum beliau menyampaikan pemaparannya, saya bacakan kurikulum fitness sedikit. Lahir di Cilegon 22 Juni 1964. Ini primordial sekali ya, karena beliau mengatakan lahir di Cilegon tahun 1964. Cilegon belum ada. Tapi tidak apa-apa, itu primordialisme harus ditegakkan. Tinggal di Pejaten Mas Blok E nomor 2 Kramat Watu. Tidak apa-apa, sudah hijrah ke Kramat Watu. Barangkali Kramat Watu sebetulnya bagian dari Cilegonnya. Bojo jangan masuk sendirian, Kramat diajak. Kalau enggak kita pindah nih, bikin kota baru. Beliau kuliah di S1 di Universitas Indonesia. Ketua 1 ISMI Banten, Ketua OKKP 3, PII Pelajar Indonesia, Pelajar Islam Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Dr. Andes Haji Makmun Muzaki, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, enggak ada ibu ya? Padahal ibu juga penting ini. Suara 30% nih kalau politik. Benten ya. Saya diminta bicara kemarin itu, saya lihat bahwa ini sebetulnya hajatnya Al-Furqon dan hajatnya FSPP, Profesor Pondok Pesantren yang punya keanggotaan 54 atau 58 pondok pesantren. Ini menarik karena politik pendidikan politik dan politik pendidikan. Dua-duanya itu beda makna, tapi satu tarikan nafas mestinya bisa diselesaikan. Meskipun saya agak terkejut begitu masuk dari depan itu pertigaan, ada tulisan selamat datang di kampus peradaban Islam Al-Khairiyah. Saya baca itu, menurut saya itu pernyataan kurang pede. Kenapa nggak nyebut kampus peradaban aja? Emang ada peradaban yang lebih hebat dari peradaban Islam? Kita nyebut sekarang kan ada istilah itu Madani ya. Peradaban Madani. Madani itu kan tadi Madinah. Dr. Nurholis Majid menjelaskan bahwa kota-kota masa depan itu, kota-kota demokratis yang nyaman ditinggali, itu kriterianya haruslah kriteria Madinah. Karena itu disebutlah dengan peradaban Madani. Sekarang kita nyebut peradaban Islam. Peradaban Madani sudah Islam sebetulnya. Sama kita nyebut Pancasila. Pancasila itu sebetulnya fikih siasahnya para ulama dulu untuk menyebut politik Islam. Pancasila itu nggak ada lagi di dunia ini kecuali di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 itu juga nggak ada lagi di dunia kecuali di Indonesia. Pembukaannya aja hebat sekali itu. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Gila, itu pernyataan negara besar yang bisa ngomong kayak gitu. Bisa ngomong ke orang-orang yang di negara kanan kirinya. Lu kalau ngejajah urusannya sama gua, kira-kira gitu. Lamun ngejajah urusannya kalau kita. Kan begitu. Gitu. Nah, preambul itu yang menegaskan sikap Indonesia pada persoalan Palestina. Palestina itu kalau didekati dari fikih siasah, memang harus dibela. Karena dia sedang berusaha membebaskan diri dari penjajahan. Sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 kita. Cuma kita kadang-kadang nafsu. Kalau dilihat di TikTok itu ya, atau di media sosial, kepada orang-orang yang menjas atau membuli Palestina, kita marah. Terus kita bilang bahwa ini adalah perjuangan Islam. Nggak usah nyebut itu. Kurang taktis menurut saya. Iya, kurang taktis. Ngapain kita ngomong kayak gitu? Udah jelas Palestina itu kalau dari sisi agama kita memang harus bela. Tapi dari sisi siasah memang Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa penjajahan di muka bumi itu harus dihapuskan.
Jadi kalau ada negara atau ada wilayah yang sedang perjuangan kemerdekaannya, wajib kita bantu. Muslim atau bukan muslim, tetap kita harus bantu. Kan gitu. Nah, tapi kan beda. Orang dulu yang penggagas Undang-Undang Dasar sama yang sekarang, yang masyarakat sekarang ada juga nggak sempat baca. Jadi kalau terjadi perbedaan ya wajar saja. Namun demikianlah mestinya duduk perkara itu. Nah sekarang babnya kita langsung bicara soal itu. Bapak dan Ibu sekalian, Cilegon ini unik ya. Saya mencatat sejak saya masuk dunia politik, ketika saya ikut politik praktis, saya P3 kemarin itu 2009 sampai 2018 atau 19 baru berakhir periode keduanya. Nah, ini wilayah the hottest area. Ini wilayah paling panas di Banten. Gitu. Urusan politiknya, urusan perubahan dari desa kota lurah jadi kepala desa atau kepala desa jadi lurah, itu jadi masalah. Pemilihan wali kotanya jadi masalah. Sudah jadi wali kotanya bermasalah juga. Terus menerus itu. Jadi saya lihat tuh pesantren-pesantren kita tuh sangat aktif mendiskusikan politik itu. Sebetulnya judul ini kalau dibilang bahwa pendidikan politik, ini pesantren Al Furqon terutama karena saya gabung sama Al Furqon tuh lama sebelum ini. Sejak 97, 98 ya, tahun depan ya. Itu kita sudah melihat pesantren ini yang paling dicari. Kalau ada apa-apa di Jakarta, intelnya ke sini. Kalau ada apa-apa dan wali kota, intelnya ke sini dulu. Jadi saya bilang sebetulnya ini koordinator wali kota itu namanya Lukman Harun. Ustaz Lukman Harun itu koordinator wali kota. Gitu. Terus ketika tiba-tiba Abu Bakar Basir datang ke Banten, yang dicari Ustaz Lukman Harun dulu. Bukan yang lain-lain. Jadi saya pikir aneh tuh intel-intel itu. Kan mereka punya data yang bagus kan. Masa yang dicari Ustaz Lukman Harun? Ngapain dia cuma ngajar pesantren kecil? Bikin aula ini aja itu berapa tahun? 25 tahun baru bikin ini, baru jadi ini aulanya. Gitu kan. Sebelumnya bikin air segala gitu. Itu menunjukkan bahwa dari sisi materi ini pesantren ini nggak ada apa-apanya. Tapi dari sisi semangat juang dan transformasi pengetahuan ini dahsyat pesantren ini. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita punya jejaring ulama itu ada Ki Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani itu punya 123 karya ilmiah. Dia menjadi Syekh Al-Haramain, Grand Master di Haramain. Semua ulama-ulama besar di era dia, di abad 18, 19, ke-20 itu harus dapat legalisasi dari beliau. Kalau bukan muridnya Ki Nawawi Al-Bantani, itu ulama dulu nggak dianggap. Gitu. Termasuk yang jadi muridnya itu adalah Ki Hasyim Asy'ari dan yang dari Madura, ya, bukan, yang dari Madura, Ki Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan dan Ki Asy'ari itu murid dari beliau. Nah, yang menarik adalah bahwa pewaris dari Ki Nawawi Al-Bantani itu namanya Gus Bahaudun Nur Salim, kata ahli tafsir Quraisy Shihab, yang memahami betul dan ngaji terus-menerus memberikan pengajian secara i'anat thalibin itu di Rembang, di Sarang itu namanya Gus Bahaudun Nur Salim. Saya sudah ngecek sampai ke pesantren sini, di mana di Tirta Yasa. Tirta Yasa juga ternyata tidak ngaji kitabnya Syekh Nawawi. Jadi ada anomali. Saya kira sayang sekali. Saya berharap suatu saat nanti mungkin di Cilegon kita bisa menemukan pesantren-pesantren atau santri yang mengembangkan dan membahas kitab dan karya-karyanya Ki Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, selain Ki Nawawi itu tadi sudah disebut Ki Syam'un. Syam'un itu panglima perang sekaligus pimpinan pesantren Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu nggak beda zaman dengan Matlaul Anwar dan dengan Nahdlatul Ulama. Hidupnya itu bersamaan. Tapi kalau Nahdlatul Ulama sekarang katanya punya massa sekitar 50 sampai 80 juta. Gitu, dan itu yang digadang-gadang sehingga dijadikan komoditi politik, jadi wapres, ya kan? Jadi menteri, jadi itu jual Nahdlatul Ulama. Gitu. Meskipun kalau lihat dari keorganisasian kita harus angkat topi pada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini pergantian pimpinannya tidak pernah menyelesaikan konflik. Jauh-jauh hari orang sudah tahu bahwa insya Allah nanti akan memimpin Muhammadiyah itu si A, si B, si C. Gitu. Mekanisme demokrasi yang dimasukkan di Muhammadiyah itu
itu menyebabkan tidak pernah terjadi konflik dibandingkan dengan NU. Tapi itu adalah kekayaan khasanah kita. Nah, yang kedua itu Pak Kiai Samun. Yang ketiga, ini yang jarang orang ungkap. Saya diskusikan ini dengan Mufti Ali, sejarawan lulusan Leiden tuh 7 tahun di Leiden ya. Soal syarah atau sanad bacaan Al-Quran Banten. Itu Tubagus Makmun. Saya cek selama saya saya jadi pejabat tempo hari itu, setiap kunjungan kedinasan, saya masuk ke masjid-masjid yang terutama kalau sholat maghrib, isya atau subuhnya, gitu. Kalau ada bacaan yang khas, saya berani ngomong ke imamnya atau yang ngaji di situ, saya bilang, punten Pak, Bapak dulu di Sulawesi atau di Medan, di Palembang, gitu, di Manado, Bapak dulu belajar ngajinya sama orang Banten ya? Nah, itu jawabannya kalau nggak 2 ya 3. Pertama iya, yang kedua ayah saya atau guru saya yang ngajinya sama orang Banten. Nah, atau yang lain dia sendiri yang dia belajar sempat main ke Serang atau ke Banten, ke Cilegon, dia belajar ngaji, dia lulus sanad itu. Kemudian ada satu karya, ada Qureshin itu nulis juga, doktor, dia dari IAIN UIN Bandung tuh, siapa? Sunan Gunung Jati, dia nulis tentang silsilah keilmuannya, sanadnya Tubagus Makmun. Tubagus Makmun itu ternyata sanadnya sampai ke Maroko. Jadi pengaruh dia itu Asia Tenggara. Jadi kalau bacaan Quran versi Banten itu, kalau Anda nanti sempat ke Filipina, main ke Moro, ke Kesultanan Sulu, ke Moro, itu bacaannya persis dengan bacaan Wong Serang, Wong Cilegon. Kita berani nebak bahwa itu dulu pesantrennya atau guru-guru yang ngajarin bacaan itu adalah berasal dari Banten. Kan kemarin tempo hari beberapa tahun 2 atau 3 tahun yang lalu kita pernah dengar istana mengadakan bacaan dengan langgam Jawa. Menurut saya itu ngacak itu, ngawur gitu. Kenapa? Karena dari sisi sanad ilmuannya nggak ada itu. Gitu. Kalau yang langgam Banten yang kita sebut langgam Banten itu sebetulnya karena kita secara fisik dikaruniai tubuh semacam ini, ya ketinggiannya sekian, badannya segini, kemudian mengikuti cara dengan sanad keilmuan, cara membaca Qurannya itu, sehingga kalau kita baca tanpa lagu-lagu yang disebutkan itu, cukup dengan tahsin, makhrajul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, itu suara kita akan keluar itu sama bagusnya dengan yang menggunakan lagu. Kita nggak bosan dengar itu. Dan itu khas orang Banten punya. Coba nanti bapak-bapak ibu kalau sempat ngadakan perjalanan ke Lampung, terus ke Bengkulu, ke Palembang, ke Padang, terus naik sampai ke Medan, sampai ke Aceh, itu tetap bisa dibedakan antara bacaan itu dengan bacaan Al-Quran yang khas Banten maupun dengan orang yang non Banten. Itu di iki malah ada doa itu. Ya Allahumma ij'alni sautika Tubagus Makmun. Ya Allah jadikanlah bacaanku dalam bahasa Quran ini sama seperti yang kau berikan kepada Tubagus Makmun. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah pengaruh dari Ki Asnawi Caringin. Ki Asnawi Caringin ini Sufisme. Dia tercatat sebagai ahli Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah Naqsabandiyah itu berbeda dengan yang di Tasikmalaya. Ajengan Rufiat, Ilyas Rufiat itu dari Ki Musta'in Romli, Jawa Tengah, kemudian baru langsung ke Asia Tengah itu tempatnya Qadiriyah Naqsaban dari Naqsabandi. Nah, tapi kalau yang Ki Asnawi Caringin itu Naqsabandinya itu memang langsung ke Mekah. Jadi pusat-pusat studi Islam di masa lalu itu kita menjadi murid-murid atau menjadi tangan pertama atau menjadi sumber cahaya keilmuan itu di Arab Saudi, di Mekah tempo hari itu. Sehingga sebetulnya kalau kita bisa nyebut kalau dalam politik faksi ya. Nah, faksi keilmuan Islamnya orang Cilegon itu sangat dekat atau bahkan menyatu dengan apa yang ada di Arab Saudi, di Mekah. Meskipun perkembangan politik mutakhir itu menyebabkan kuatnya pengaruh Wahabi. Tapi orang Cilegon
nggak pernah jadi Wahabi. Bahkan Al-Khairiyahnya itu saya kira itu pertengahan, Pak. Pertengahan dari Muhammadiyah dan NU atau Muhammadiyah dan Persis. Kenapa? Saya belajar Al-Khairiyah itu sederhana saja. Ada beberapa ikhwan Al-Khairiyah yang pergi ke Ciomas, sampai Ciomas udah pakai sholat qasar jamak, Kang Lukman. Itu menurut saya nggak masuk akal karena di fikih kita 83 kilo kan atau 100 kilometer lah baru kita bisa qasar jamak. Tapi orang-orang Korea santai aja. Dia bilang itu kan Anda baca hadis Syafi'inya begini. Kita punya juga sandaran hadis yang lain dan kita pakai yang lain itu. Yang lain juga sah. Yang penting sholat. Jangan nggak sholat. Itu aja. Nah itu satu. Yang lainnya adalah soal bersentuhan. Dulu ke apa namanya Thohir Hanafi soal bersentuhan itu ternyata kita sangat liberal menurut saya, ya kan? Iya. Jadi yang membatalkan wudhu menurut kita Hanafi dan pandangan ulama Al-Khairiyah waktu itu menurut kita Hanafi itu aula mastumun nisa itu adalah bersetubuh, bukan bersentuhan. Karena lamasa itu kalau lamnya dipajak-pajak itu interaktif, saling sentuh. Nah yang saling sentuh itu adalah bersetubuh. Jadi disepakati kalau menurut beliau yang membatalkan itu kalau bersetubuh, di luar itu enggak. Wah itu saya kira waktu itu revolusioner banget ya. Karena saya waktu masih jadi mahasiswa luar biasa ini. Nah pandangan-pandangan semacam itu saya kira dibutuhkan oleh dunia modern hari ini. Dari Al-Khairiyah maupun pesantren-pesantren yang di sekelilingnya. Itu tiga atau empat basis keilmuan kita. Gitu. Nah pertanyaan pertama adalah kalau kita pertama adalah siapa di antara kita yang kemudian mewarisi dan mengembangkan apa yang sudah pernah dikembangkan di situ. Nah, tambahan lainnya adalah dunia persilatan Bojonegara itu pencipta bandrong sama terumbu. Nah, kita berharap pesantren-pesantren kita itu keluarannya harus bisa silat itu semua. Kenapa? Karena perang di masa depan, kata Kang Lukman ya, zaman akhir itu perang di masa depan nggak pakai itu, dia pakai kembali ke senjata awal, ya kan, kembali ke panah, kembali ke pedang, kembali ke golok, gitu. Jadi sudah sesuatu yang peninggalan orang tua kita di masa lalu itu kiai yang menciptakan bandrong terumbu itu. Ya paling tidak bisa silat atau bela diri yang lain. Gitu. Nah, kalau pertanyaan ini kemudian diajukan ke aparat birokrasi Pemda, Pak Kesra, ini harusnya kalau pertanyaan kepada kalangan pesantren kan siapa yang nanti menggantikan posisi-posisi 4 atau 5 tokoh tadi itu. Kalau Kiai Nawawinya sudah diambil sama Gus Baha, mungkin ada Gus Baha lain yang akan lahir dari Cilegon. Gitu. Tapi kalau pertanyaan diajukan kepada pemerintah, kita mau nanya, pemerintah punya keseriusan apa? 20% itu sudah maksimal belum? Untuk melahirkan orang sekelas Kiai Nawawi itu, pesantren sudah menyelesaikan urusan dia, internalnya sudah diberesin. Tapi di luar ini kebutuhan besar pesantren itu berapa kuat negara terlibat di dalam pesantren dalam hal anggaran. Dulu menarik sekali zamannya Pak Ad itu Cilegonlah satu-satunya wilayah di Indonesia yang memberi honorarium buat guru ngaji. Tapi itu kan 15 tahun yang lalu. Kita berharap yang sekarang ini bukan hanya honorarium guru ngaji. Ya kan? Guru ustadz di pesantrennya, kemudian fasilitas yang lain mestinya juga sudah muncul. Atau harus ada target Pemda bahwa kita misalnya harus meluluskan tahfiz di kalangan santri itu dengan beasiswa, jaminan fasilitas yang lain itu harus disiapkan oleh Pemda. Nah, supaya jangan kita hinakan kalangan pesantren itu untuk datang-datang. Atau Lukman tadi datang-datang ke Umaro, ke pemerintah, terus minta-minta. Itu kita benar-benar merendahkan Quran. Kenapa? Karena inilah santri-santri yang mempelajari Quran dan kewajiban-kewajiban agama. Mereka harus dimuliakan. Mestinya, kalau saya jadi pemerintahnya, saya yang harus menghitung kegiatan mereka itu seperti apa dan berapa saya bisa bantu. Gitu. Nah, saya kira di masa yang akan datang, Pak Kesra bisa ngobrol sama wali kota, ini harus diberesin nih urusan anggaran pesantren. Ya. Nah, terus saya masih ada waktu ya, gitu ya. Eh, eh, nah,
pendidikan politiknya maupun politik pendidikannya ini, di selanjutnya saya ingin soal modal kita. Kita punya zona industri, steel dan swasta. Itu kalau tidak salah sekitar 800 atau 1000 itu pabrik yang beroperasi besar dan kecil di Cilegon. Nah, dari sekian itu yang besar-besar ada kita sebut Krakatau Steel dengan zona industri KS-nya, kemudian ada Chandra Asri dengan industri plastik dan sumber-sumber daya plastik maupun kaca di sekitar situ. Lalu naik ke atas kita punya PLTU terbesar karena punya dapur untuk 7 sampai 11 tanur itu penyedia suplai listrik Jawa dan Bali. Tuh, saya kira betul tadi Pak Fadlullah perlu dicarikan akses bagi pesantren ini supaya perhatian kalangan swasta maupun kalangan industri itu kepada pesantren harus meningkat. Saya menyebut meningkat kenapa? Waktu kasus Jimbaran, dulu saya, Kang Lukman sama Ustadz Jabar itu bicara soal Jimbaran. Dulu pesantren-pesantren diundang oleh Pak Harto zaman Orde Baru, itu Pak Harto memaksa kepada para industrialis itu untuk menyisihkan 5% anggaran perusahaannya untuk CSR yang untuk wilayah Cilegon diberikan kepada pesantren-pesantren itu. Ustadz Jabar dulu sudah dapat 5% itu kira-kira dapat sekitar 20 unit dump truck. Kalau harga dump truck itu sekitar 1,3 sekarang ya. Sekarang 1,3, 1,5 itu kira-kira kalau dikali 20 sekitar 30 miliar itu. Itu diserahkan langsung ke Ustadz Jabar kemudian bikin tim. Nah, kemudian supir yang di sekitar situ itu dikasih truk itu dengan kewajiban mengembalikan secara kredit ke pesantren supaya jadi dana bergulir gitu. Tapi saya sekarang belum cek lagi gitu. Nah, belakangan KS juga mengeluarkan CSR. Tapi dulu banyak skandal itu. CSR KS itu sampai ke NTT, sampai ke Timor, Flores. Di zaman setiap direksinya beda tuh. Kalau direksinya agak bau-bau Kristen, itu CSR-nya sampai ke Flores, gitu. Dengan Pak Fajwar Bujang, CSR-nya sampai ke Manado, Pak, dulu gitu. Tapi kita cek ke Al-Furqon nggak dapat apa-apa, dapat B3 tuh malah untuk jalan rayanya tuh dikirim gitu. Jadi ada semacam tidak inkonsistensi di kalangan industri itu. Nah, ini harus segera diselesaikan. Saya berharap setelah kita ini karena namanya Sarasehan, kita berharap nanti ada pertemuan-pertemuan lanjutan dengan FSPP maupun dengan kalangan pesantren langsung, dengan kalangan pelaku pendidikan di pesantren untuk membedah ini satu-satu. Tadi kita sudah bicara soal warisan intelektual, sekarang warisan zona industri ini kita harus bedah juga, dan kemudian bagaimana mengupayakan ketersambungan ini, akses dunia pesantren dengan zona industri. Coba yang ketiga, ini kita juga tadi saya menarik benar bahwa pesantren ini bukan hanya mewarisi Cilegon, tapi juga misinya harus dunia. Nah, karena dia dunia, dia juga harus memperhatikan perkembangan politik terakhir. Politik terakhir itu negeri kita ini sangat miring ke kiri, ke Cina, gitu. Nah, pasti ada hal-hal yang kita sudah rasakan soal Cina ini, mulai dari mendaratnya semua tenaga kerja Cina ya di Ragas itu kan, udah jadi isu, belum lagi dari tempat wilayah-wilayah lain, termasuk di Semen Merah Putih di Lebak, itu dinamikanya semacam itu. Tapi menjelang pemilihan presiden, ini kayaknya Amerika juga cawe-cawe nih di antara salah satu dari tiga presiden itu. Jadi kita harus antisipatif minimal di Cilegon ini supaya pemilihan presiden ini jangan sampai membuat kita menjadi kelompok yang pecah-pecah. Orang lain yang hajat, kita yang pecah-pecah. Kenapa? Kalau Amerika juga turun, dan Amerika mungkin nggak turun.
Kenapa? Kalau dia sampai kehilangan Indonesia dan Indonesia jatuh ke Cina, maka mereka sudah memprediksi perang dunia ketiga itu akan sulit buat mereka. Cina punya keuntungan, punya pangkalan militer di Natuna. Kalau Indonesia juga jatuh ke tangan mereka, maka sampai Irian, Cina punya akses militerisme. Sehingga Australia maupun Amerika itu dihentikan di Pasifik, di perbatasan Australia, di perbatasan timur situ. Gitu. Dan logistiknya jauh lebih mudah. Karena itu apalagi terakhir perkembangan dengan Rusia dengan Ukraina. Lalu mutakhir lagi adalah persoalan Palestina. Persoalan Palestina membuka mata dunia bahwa kelakuan Zionis itu seperti itu. Dan ini merubah semua peta-peta politik terakhir ini. Kemudian peran Indonesia juga menguat di Palestina. Ditambah lagi ada keberanian dari Presiden Jokowi misalnya untuk ekspor mineral tambang itu mulai dari emas, perak sampai ke uranium, bahan pembuat senjata itu sekarang regulasinya diatur. Jadi orang boleh ngayak di tempat peleburan, kemudian dijadikan, baru dijual keluar, baru boleh dibawa keluar. Kalau tempo hari itu orang bawa ininya, Kang Lukman, bawa bawa lumpurnya. Jadi kalau lumpurnya diambil, dibawa ke Cina, gitu. Nanti laporannya baru muncul bahwa yang ada, misalnya emas sekian kilogram, nggak disebutkan logam-logam termasuk tanah apa tuh yang terakhir itu nikel, kemudian ada tanah jarang namanya. Tanah jarang itu dibutuhkan untuk 6G, untuk teknologi yang ke-6. Sekarang kan kita yang 4G kan, yang ke-4 kita masuk. Nah, yang ke-6 itu membutuhkan tanah jarang. Tanah jarang itu adanya di Indonesia. Gitu. Nah, kayak gitu perkembangan ini sedemikian rupa, saya kira untuk pengetahuan kita oke, dan kita juga harus menyiapkan hal itu. Kenapa? Karena selain politik yang semacam itu, kita juga dikejutkan dengan misalnya perkembangan sains dan teknologi akhir-akhir ini. Sains dan teknologi akhir-akhir ini kita tahu bahwa kita sekarang ke tambahan generasi Z. Generasi Z itu yang kelahiran tahun 2000 sampai sekarang ke sini. Itu yang setannya sudah ada di kantongnya, ada di sini. Kalau dulu kita diurukin ngaji itu ya, misalnya kita nggak mau ngaji, dicari sama ayah kita, sama abah, digebukin. Nah, kalau sekarang anak itu bisa jadi berangkat, tapi tidak buat dia berangkat, tapi mungkin di tempat ngaji dia nggak belajar ngaji. Nanti di rumah dia buka HP-nya, dan HP ini mulai dari yang haram jadah sampai yang sajadah ada semua di HP ini. Itu baru teknologi yang 4G. Kalau teknologi yang 6G itu bahkan sampai ke pusat-pusat kesadaran. Orang itu berpikir bahwa sekarang ini kebahagiaan itu bukan hanya ditentukan oleh agama, tapi ditentukan oleh kesadaran-kesadaran kita akan materi. Dan macam-macam teknologi itu, tapi semuanya mengarah kepada kapitalisme, sehingga semua produk hasil pendidikan itu diarahkan ke situ. Kalau Anda nanti belajar tertentu, Anda bisa menghasilkan apa. Jadi semuanya dilihat dari materi dan dari kapitalisme. Gitu. Sementara pesantren itu terbalik dalam melihat hal semacam itu. Nah, karena itu FSPP perlu merumuskan juga pendidikan kita di masa depan seperti apa. Nah, kembali ke soal pendidikan kita di masa depan itu, kita juga melihat bahwa selama ini kan kita punya standar pendidikan nasional. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, standar pendidikan nasional kita itu, kalau Anda lulusan SMU, saya bisa yakin bahwa Anda itu, kualitas Anda itu sampai menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik di Tangerang. Pabrik garmen, pabrik sendal jepit, pabrik mobil, atau pabrik dengan standar upah minimum regional, UMR. Sekarang itu kalau di Tangerang sekitar 4,3. Di Cilegon katanya lebih besar ya, 4,5 atau 4,7 gitu. Yaitu standar nasional pendidikan kita. Kalau ada SMU, paling itu yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda nggak bisa kerja di situ, jadi pengangguran lebih gawat lagi. Ya kan? Jadi preman, jadi tukang parkir, jadi tukang ogah. Kira-kira gitu. Nah, pesantren ini dari dulu
Saya belum pernah lihat standar pendidikan pesantren, standar pendidikan nasional pesantren. Apa lulusannya? Gitu. Saya kira FSPP, utama Cilegon, harus merumuskan ini nih, standar pendidikan pesantren. Dengan semua perubahan tadi itu, yang saya belum sebutkan, salah satu perubahannya adalah bahwa wilayah-wilayah Islamisasi sekarang menguat, Pak. Eropa Barat itu sekarang sudah 51%. Jadi Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, itu rata-rata sudah 51% ke atas yang penduduknya mayoritas Islam. Yang Islamnya. Jerman, Angela Merkel sudah bilang bahwa di Jerman sekarang tidak terlarang untuk azan 5 waktu. Nah, dulu azan hanya boleh maghrib atau isya saja, iya, karena malam kan. Tapi sekarang dari pagi, pokoknya dari subuh sampai ke isya itu azan boleh diperdengarkan di Jerman. Kenapa? Karena penduduknya sudah menjadi mayoritas. Meskipun mayoritasnya karena imigran, karena Arab Spring dikerjain oleh Amerika kita. Arab Spring itu, jadi dari Suriah lari ke situ, dari Libya pergi ke situ, pergi ke Italia, pergi ke Prancis. Oke. Nah, eh, seperti itu yang terjadi. Nah, kembali ke standar kita, bahwa Bapak Ibu sekalian, kenapa nggak terpikir oleh kita? Karena perkembangan Islam sedemikian rupa, Amerika juga gara-gara Palestina, sekarang setiap hari sekitar 50 sampai 60 orang masuk Islam di Amerika. Nah, pertanyaannya, siapa yang mimpin salat jamaah di masjid-masjid itu? Gajian. Siapa yang mimpin kegiatan keagamaan di masjid itu? Di masjid-masjid di Eropa maupun di Amerika. Kenapa nggak kita pikirkan bahwa itu adalah santri Al-Furqan atau santri Al-Khairiyah? Saya kira itu jauh lebih mudah, Pak. Kalau usia 19 tahun, usia anak SMU, usia 19 tahun, lulusan Al-Furqan, dia bisa baca Quran dengan sanad keilmuan yang jelas dari Banten, minimal hafal 5 juz, bisa jadi imam sholat di masjid manapun yang ada di dunia ini, gitu. Kemudian kita kirim dia, gitu. Kita sebetulnya sudah memecahkan berbagai persoalan. Pertama, persoalan dakwah kita pecah. Karena usia 19 tahun itu usia orang anak memasuki dewasa, dan dia langsung dakwah pertama kali itu mimpin masjid di Eropa maupun di Amerika. Gitu. Ya, ini barulah sumbangan santri Cilegon untuk dunia. Yang lain, iya, ini bukan sesuatu yang susah. Kalau 19 tahun itu berarti minimal 6 tahun dia ada di pesantren. Tamat SD, dia masuk kelas 1, 2, 3 sampai aliyah selesai itu 6 tahun. Gitu. 6 tahun itu mosok nggak hafal 5 juz. Pesantren tahfiz rata-rata 30 juz selesai. Kita bikin minimal aja 5 juz. Namun bacaannya itu diterima oleh seluruh faksi bacaan Quran. Kita kan sering dengar orang tahfiz hafal 30 juz tapi bacanya kacau sehingga kita nggak berani nyuruh dia sholat mimpin sholat jamaah. Nah, itu aja standarnya. Kalau itu jadi standarnya, kita punya, Pak, kriteria standar santri lulusan Cilegon. Pertama, hafal misalnya hafal 5 juz, yang kedua mampu mimpin di masjid, yang ketiga punya kemampuan berbahasa, minimal berbahasa asing 1. Membaca bahasa asing berikutnya, bisa baca, bisa memahami. Jadi paling tidak 2 atau 3 bahasa asing. Kalau kita kirim ke sana, kita nggak usah pikirin rupiahnya, pasti gede gaji. Kalau kita bicara soal kapitalisme, saya kira itu pertimbangan ininya. Nanti diskusi kita akan sekali, masih ada satu lagi. Terima kasih pada bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Ma'mun Muzaki. Dimulai dari genealogi keilmuannya yang mengalami anomali, tiba-tiba kitab-kitab Syekh Nawawi tidak diajarkan di sebagian besar pesantren di Banten, sementara di Jawa, menurut beliau diajarkan wabil khusus yang begitu paham, begitu fasih adalah Gus Baha. Dan juga persoalan bagaimana kita punya konsep pendidikan yang melekat dengan Timur Tengah wabil khusus Mesir. Walaupun soal Timur Tengah tadi sempat disinggung oleh Dr. Fadullah bahwa kita juga punya hubungan secara kenegaraan dengan Turki, dengan konsep kenegaraan antar kerajaan Kesultanan Banten ya,
Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi sultan pertama yang dinobatkan di Arab Saudi dengan nama Arab Sultan Abu Mafakhir. Dan banyak hal. Soal tadi juga diminta bagaimana kemudian diskusi ini dilanjutkan agar tidak berhenti di sini dan agar muncul resolusi dari pesantren kota Cilegon. Itu dia. Beri tepuk tangan untuk Dr. Andes Haji Ma'mun Muzaki, luar biasa.